Ini udah nyala nih. Nyala nih gue. Gue ada nggak? Ada. Coba. Coba cek. Cek. Gue ada. Ntar gue nggak ada. Ini juga cek suara gue ganteng nggak? Bagus. Wih, jago nih orang. Kan main. Kita ajak ngobrol aja kali ya. Iya kayaknya dia kita ajak ngobrol aja deh. Ya, saya mau pulang mas. Ya jangan gitu dong mas. Kita ngobrol aja mending. Hai fans. Kembali lagi di Ngabuburit at Home. Masih bersama gue Ari J. Dan saya Lydia. Dan kita ditemani Mamang Son. Wah, jago. siapa nih? Gak tahu tadi yang bantuin benerin. Coba perkenalkan diri dulu dong mas. Halo mas mbak, nama saya Rio. Apalagi? Oh udah. Rio. Oh iya, oke. Dia tuh sebenarnya tadi bisikin. Gue sering liat dia tau sebenarnya. Kayak artis. Iya, lo artis ya? Salah, itu Mawang mbak. Mawang kali. Oh iya. Tadi kita ngundangnya Mawang kan? Bukan, dia yang main ini. Iya, dia lo yang main drum itu kan? Iya. Yakin nih, ya enggak nih? Kayak nggak yakin. Iya. Saya ngedrum di Fizz mbak. Oh gitu. Kaku amat saya. Gua lu nggak apa-apa. Gue lu nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa, pakai gue lu aja. Tapi gue diceritain sama temen gue, katanya lu juga bantuin sound engineer buat di sini. Lu bisa juga ngurusin sound. Hobi mbak. Oh iya, Gitu. apaan Bamba? Udah, gimmicknya kelar, udah gimmicknya kelar. Ya, kita mau ngobrolin soal sound sama stage nih, iya. sama Rio Fizz. Karena dia selain pemain drum, kita tahu dia sound engineer. Ih, keren. titelnya galak gitu, sound engineer. Iya, yang kita tahu kan lu tadinya drummer. Kalau di kepala orang awam kayak gue ya, drum itu paling jauh dari audio yang elektrik-elektrikan. Karena drum paling akustik. Iya. Kalau misalnya gitar lu bisa main efek. Jadi agak deket tuh kalau jadi sound engineer yang tadi gue sebut. Atau misalnya lu mungkin DJ, mungkin agak deket tuh lu mainin gini-ginian. Lu kenapa drummer loncat ke sound engineer tuh rada jauh gak sih? Atau bentar deh, gue mau nanya, lu drum dulu atau sound engineer dulu? Awalnya ngedrum dulu. Jadi berkenalan itu dengan musik lewat alat musik dulu. Jadi sebelum gua ngedrum itu gua sebenarnya les keyboard. Oh, deket banget emang. Tapi tergambar. Iya, tapi nggak betah. Nggak tahu, bosan aja. Jadi setahun habis les cabut. Nah, yang les drum itu adek gua. Jadi pas di rumah, pas adek gua les drum itu dibeliin drum kan. Ya udah, jadi akhirnya di ruangan kosong di rumah dibikinnya di studio, ada drum juga. Gue nyoba-nyoba dari itu apa ya? Pas gua SD deh, kelas 6 apa. Terus sampai sekarang jadi ketagihan aja sih. Gitu. Jadi karena adek gue ya sebenarnya yang les drum. Tapi Nah ya, terus tadi loncat ke sound engineer kan rada jauh tuh. Mungkin kalau lu keyboard tukang organ kawinan, gue masih percaya lu mainan sound engineer equalizer gitu-gitu. Nah, kalau nge-sound itu sebenarnya baru pas di kampus. Jadi itu beberapa tahun setelah gue belajar drum sih. Jadi emang ngeband dari dulu segala macam. Pas di kampus, kebetulan buat band juga nih sama anak-anak kampus. Gue di Visipu itu ketemu sama ya, teman-teman yang di Vis sekarang. Itu semua kita satu kampus. Terus gue sama Baskara itu masuk BEM nih. Yeah. Jadi kan pertama kali masuk kuliah terus cari kegiatan apa ya? Yaudah ikut BEM deh. Jadi biar ada kegiatan aja gitu. Jadi nggak nongkrong apa gitu-gitu doang. Yaudah, terus akhirnya di BEM itu kita tuh sebenarnya disuruh untuk bikin acara lah, dan kebetulan di BEM yang gue ikutin sama Baskara itu ngurusin soal seni dan kebudayaan di kampus. Jadi makanya kita buat event yang berhubungan dengan seni dan kebudayaan kampus itu dari musik, tari, teater segala macem deh. Kita bikin pertama itu gagal. Kenapa tuh gagal? Emang belum siap aja. Oke. Tapi semenjak gagal itu gue jadi kayak penasaran, kayak secara ide sebenarnya bagus, tapi eksekusinya nggak begitu. Oke, jadi pertama yang gue pengen lihat nih, pelajarin kayak kenapa bisa gagal pada awalnya itu karena sound yang nggak bagus. Gitu. Terus oke lah, ini gue coba pelajarin dari sound dulu deh, gimana cara shape sound yang bagus gitu. Jadi habis acara itu gue diajak sama senior kampus gue gitu ya.
Jadi dia itu dikasih sama omnya kayak speaker kotak dangdutan gitu deh. Terus sama mixer bekas sama beberapa kabel, mic juga KW. Terus ya udah kita coba-coba untuk bikin kayak ya seminar akustikan segala macam di kampus. Udah dari situ gue belajar ngeset kayak dari speaker nyala, dari mati sampai bunyi, udah aman lah pokoknya. Sampai akhirnya ke mixing itu karena kan buat mengoperasikan suara itu kan lewat mixer ya. Yeah. Jadi dari mic dikirim ke mixer, baru tuh nanti suaranya keluar di speaker tuh. Udah dari yang mixer kecil itu pelan-pelan gue pelajarin. Oh kalau misalkan ini volumenya naik. Oh kalau misalkan gue puter knob yang ini, low-nya jadi turun gitu-gitu. Yeah. Jadi gue ngelik dari mixer kecil itulah. Sampai akhirnya ketika band gue sendiri itu juga keluar kampus main di sekitaran Jakarta, terus berbekal dengan ilmu yang gue dapat di kampus tuh dari ngulik-ngulik mixer sendiri ya. Jadi gue di kampus sebenarnya gue nggak kuliah gue itu iya gitu Kang Sound. Terus sebelum itu juga jadi gue pede nih dengan kayak bisa nih kita jadi rental sound nih, tapi dengan alat kita terbatas. Ya udah gue jadi makelar dulu tapi karena kan alat kita terbatas ya. Terus kalau misalkan anak kampus mau buat event terus butuh sound, pasti ke gue sama ke teman gue ini. Terus ya udah kita nyewa dari tempat lain, alatnya kan lebih bagus ya. Nah itu pasti kalau misalkan di acara, kalau orang-orang biasanya pada tidur malam-malam, nah gue itu baru kerja loading gue dari bikin panggung dari nol sampai jadi, terus speaker ditaruh di sini, oh gini caranya. Penempatan terus speaker tuh ngaruh gak sih? Oh itu ngaruh banget. Kayak tadi lu awal-awal lu cerita tadi lu bilang nyusun speaker gitu. Emang speaker ditaruh sama speaker disebar nyebarnya gimana? Jadi pertama yang gue lihat itu si tempatnya kecil atau gede, itu dulu deh. Kalau misalkan ini kecil segini doang kok, berarti gue nggak butuh yang banyak banget nih. Jadi budgetnya segini nih, murah kan? Ya udah makanya sewa di gue. Gue sih kayak berani rugi dulu deh. Yang penting ya udah untung kayak cuma berapa ratus ribu nggak apa-apa, sikat aja. Yang penting jalan dulu aja gitu. Terus ya udah dari kita nyewa alat di tempat lain juga. Terus ketemu alat yang lebih advance gitu ya. Kata ya udah belajar lagi kayak pas tadi ya orang-orang pada tidur gue loading. Nah di situ waktu gue belajar kayak kan acara belum mulai nih. Yeah. Nah di situ adalah waktu gue untuk banyak belajar ngulik kayak misalkan kick terus dibuat kayak gini tuh suara jadi kayak gini tuh segala macam. Jadi gue mengerti lah kenapa akhirnya konser itu ternyata sekompleks itu karena lu nyusun satu instrumen aja untuk bunyi bener di speaker tuh ternyata dinamikanya sangat panjang gitu. Dan dari situ presisi banget kan itu. Iya. Terus ternyata kenapa bunyinya agak bener, ternyata posisi miking gue salah gitu. Nah itu terus gue benerin lagi segala macam. Ya udah gue kenalan sama band-band yang main sebelum gue. Terus gue nawarin diri nih kayak lo mau nggak gue bantuin soundnya? Gue sabar nggak apa-apa. Gue yang penting mau bantuin kalian aja deh gitu. Itu jadi ranah lo buat belajar tuh nyoba-nyobain. Iya akhirnya gue kenalan sama banyak band-band. Terus ya dari situ sih akhirnya ya udah terus akhirnya sampai dari situ dari klub-klub bar-bar segala macam. Akhirnya pertama kali yang secara profesional nge-hire gue itu si Saja Makat. Oh iya. Bandnya masih ada gak sih itu? Ini sih mau rilis album lagi ya katanya gitu. Tapi sebelum gue jadi engineer di Saja Makat itu gue jadi kru dulu. Jadi tugas gue belum megang mixer. Nah sampai ketika si engineer-nya dia gak bisa, akhirnya gue jadi engineer-nya. Lu gitu. mulai dipercaya waktu itu. Iya, tapi selain sama Saja Makat, gue juga masih bantuin band-band temen gue kayak misalkan Piston, terus Sirka Rama, Streetwalker, sampai pertama kali Pijar, itu kan band Medan ya? Anak-anak Medan. Kayak dia pertama itu manggung di Kemang waktu itu dulu, terus nggak ada engineer nih. Waktu itu gue masih sama Saja Makat juga. Terus gue liat, nih oke juga nih. Terus gue langsung kontak manajernya, halo bro, butuh soundman nggak? Oh iya butuh nih. Terus tapi kita nggak punya budget banyak. Wah, gue nggak minta budget kok, santai. Gue mau kasih berapapun nggak apa-apa. Kalau misalkan lu manggung juga nggak dibayar ya, gue nggak dibayar nggak apa-apa. Tapi yang penting gue pengen ikut kalian gitu. Terus, karena lu pengen bantuin si soundnya itu. Iya, karena emang apa ya?
pertama ketemu sama banyak orang baru dan emang karena ya tadi ya di kampus gue belajar itu bukan jurusan gue, jadi ya udah gue pengen lebih berkembang di situ aja jadinya gitu. Terus akhirnya gue nanya lagi ke Pijar, emang budget soundman rata-rata berapa sih sampai lu bilang mahal? Iya yuk, biasanya kita ngontak tuh mereka pada ngasih harga 1,5 juta gitu. Wah mahal juga. Tapi kan gue nggak mungkin langsung nembak segitu juga kan, karena tadi gue bilang di awal gue juga masih pengen bantuin kalian for free nih. Wah kalau sama gue mah gue 200.000 cukup kok. Tapi itu tadi kalau misalkan kalian nggak dapat budget, ya udah santai, gue ngikut kalian deh pokoknya. Udah abis itu akhirnya jalan sama Pijar. Terus salah satu milestones gue pertama itu adalah ngelolosin Pijar di Udah Fest tahun 2016 apa. Karena waktu itu kan Pijar salah satu apa ya, ibarat kita berkembang bareng lah. Pertama dia nyampe ke Jakarta, terus gue kayak ayo gue bantuin deh gitu segala macam, berbagai gigs kita lewatin sampai akhirnya ini ada audisi Udah Fest nih, oke kita ikut yuk, ayo bantu lagi ya, oke. Terus akhirnya lolos dan akhirnya bisa manggung dan untungnya waktu itu dapat panggung yang main gede tuh. Jadi yang di panggung itu tuh ada Rich Brian dulu, terus sisanya artis internasional. Nah kebetulan di situ gue ibarat kayak engineer pemula banget lah. Di samping gue yang jagain mixer di panggung itu ibarat namanya in-house lah, in-house engineer gitu. Itu Om Sony. Om Sony itu adalah engineer Slang yang ngebentuk Slang dan timnya sampai sekarang. Udah didengkot lah ya. Ya udah suhu lah pokoknya. Udah suhu lah ya. Terus gue di samping dia gitu kan, dengan gue yang masih level pemula ini. Nah itu deg-degannya mampus karena kita di Udah Fest karena festival itu nggak dapat check sound juga kan. Jadi gimana cara memaksimalkan waktu sekitar berapa ya, 20 menit apa? Nggak dapet check sound, maksudnya berarti lu bener-bener hari H dia mau manggung saat itu juga lu baru mulai ngatur soundnya. Karena gue mengerti juga dengan sistem festival yang lu banyak ngundang artis internasional dan lu nggak mungkin bisa menyesuaikan dengan semua band yang main di situ kan. Kalau misalkan semua band dikasih check sound ya makan kos lagi, waktu lagi segala macem dan banyak sebagainya lah. Jadi makanya untuk beberapa band ya udah kita hajar aja. Terus untungnya Pijar waktu itu main di jam pertama juga, jadi waktu gue tuh banyak lebih lowong gitu. Terus tapi dengan gue yang pemula ini, si Om Sony juga yang kayak oh ini enaknya gini-gini aja nih, oh ya boleh Om. Dan ya untungnya gue yang sebagai pemula untuk bersanding di festival yang salah satu yang terbesar lah di Indonesia, ya hari itu cukup oke lah pokoknya main-main. Karena abis dari situ gue kira jadi dipanggil sama band-band lain gitu. Jadi ya, temen gue Aryo dulu dulu dia masih additional keyboard di Polka Wars, akhirnya dia ngajak gue. Terus titiknya emang di situ ya, lo akhirnya bisa benar-benar secara profesional lo jadi sound engineer. Di Pijar sama si Tipsy sebenarnya sih. Nah kalau si Tipsy gue nggak tahu dapat nomornya gue dari mana, tiba-tiba di chat aja gitu. Gaib terus sih. Apa? Gaib. Iya. Gitulah pokoknya. Berarti lu emang dari awal lu ngampus itu lu udah ya udah gue mau ngegarap ini nih, gue mau nyerusin ini nih. Sebenarnya nggak ada kepikiran untuk harus serius banget, di mana pekerjaan sound engineer itu jadi ya hidup gue sampai gue tua nanti ya. Makanya gue gak ada kepikiran kayak gitu, karena ya gue ngikut aja dah yang nyaman buat gue kayak gimana gitu. Ngomongin soal tadi yang lu belajar untuk nge-mix sound, tadi kayak lu bilang ngatur satu source aja udah susah. Misalnya kayak drum, itu udah susah tuh, mic-nya banyak, cymbal sama tom-tom beda, terus belum lagi ntar digabungin lagi sama gitar sama bass. Banyak banget tuh resource yang masuk. Gimana cara lu nentuin tipikal musik kayak gini soundnya harus kayak gini pecahannya, tipikal musik yang ini soundnya harus kayak gini? Itu kadang kayak misalkan ini pertama kali gue di sisi Tipsy, dia itu kalau misalkan secara awam orang pasti nganggapnya oh ini band jazz nih gitu. Tapi dengan attitude sisi Tipsy yang kayak gitu, kalau dibawa mixingan yang kalem, bagi gue itu nggak cocok. Ya udah gue bikin rock and roll sekalian. Jadi emang yang kicknya bisa jek banget. Gimana caranya? Waktu dia live ternyata dia powerful maininnya. Iya, dan itu yang salah satu ngebikin kayak penonton bisa riang di
sebutannya pit gitu ya, di tempat audiens itu berada. Ya itu karena dentuman kick yang main kenceng gitu ya bagi gua dulu. Jadi ya udah kenapa nggak gua bikin si tipsi dengan mixingan rock and roll aja gitu, dan ternyata ya lumayan menyenangkan juga gitu hasilnya. Dan ternyata cocok dibuat kayak gitu. Iya gitu. Kan gue jarang datang ke konser ya. Kalau dia sering. Yoi. Dia anak gigs dia. Kalau gue jarang, karena gue suka bingung gimana cara orang bisa bikin si crowd di ketika festival atau konser itu kan banyak dari depan sampai belakang. Sedangkan speaker utamanya itu adanya di panggung. Di depan panggung gue kayak suka cedak ceduk. Tapi kalau di belakang gue nggak ngerasa dapat vibe-nya. Nah, gimana lu bikin semua itu merasakan, atau memang ada tipikal, gue gak ngerti apakah memang tipikal orang datang tuh udah ada sendiri-sendiri, kayak misalnya ada orang yang sukanya di depan, ada orang yang sukanya di belakang. Nah sebenarnya kalau itu bukan semata tugas si sound engineer bandnya aja gitu. Jadi sebelum event itu berlangsung kan ada instalasi audio gitu-gitu ya. Nah mereka lah yang menentukan gimana caranya si speaker itu bisa berfungsi dengan maksimal. Maksudnya ada yang kayak, aduh ternyata di belakang nggak kedengeran banget nih. Ya mungkin itu entah merek speakernya atau emang dia masangnya kurang gitu, bisa aja kan. Tapi kalau misalnya lo make dengan misalnya merek yang tepat, terus jumlahnya tepat juga, itu pasti akan bisa mengcover semua area gitu sih. Jadi semua penonton harusnya yang baik itu bisa dengar jernih di mana dia berada selama masih jangkauannya tepat lah pokoknya. Gitu. Keren. Tapi lu selain drummer, terus sound engineer, lu juga katanya ini ya, stage designer juga. Hah, masa? Kalau itu ini dari karena pensi kan, terus si Tipsy sering main di pensi juga. Ya gue kenalan sama si misalnya vendor-vendor, terus kayak orang pensinya. Nah tadi nih yang awal gue di kampus tadi, yang gue nggak punya alat bagus, tapi gue nyewa dari rental lain. Nah si rental ini itu karena dia tahu gue juga biasa ngedesain ya. Jadi sebelum apa sih, misalkan karena sekarang gue di sanitar segala macam, gue itu sebenarnya sempat ngantor-ngantor juga ngedesain. Gitu. Jadi emang dari TK sebenarnya hobi gambar juga. Terus ya kebawa ke desain. Nah si orang rental ini kayak, udah nih main buat pensi-pensi anak SMA, lu gambarin aja yuk. Ini mereka mau dengan tema yang kayak gini-gini segala macam gitu tuh. Tapi kalau misalnya buat di pensi itu, gue sekadar kayak hanya gambar untuk dekorasi aja. Tapi setelah sekarang gue di sanitar, terus 2 konser pertama itu Here Comes the Sun dan konsernya Hindia. Di situ gue baru kayak ada wewenang penuh untuk ngedesain stage semau gue, semau si artis performer lah. Oke lah, di konser pertama emang karena keterbatasan budget dan itu ya konser pertama, jadi oke gue bikin segini dulu aja. Nah pas di konser India budgetnya juga nggak ada lagi. Cuma ya apa yang terpenting itu gimana caranya si artis kita tahu apa yang mereka mau gitu loh. Iya. Lu bener-bener semuanya belajar sendiri. Nah kalau misal belajar sendiri itu kan biasanya ada kepengenan ya, karena lu ngeliat siapa misalnya. Kayak gue ngeliat, oh ini drummer keren banget, gue pengen deh kayak ini orang. Oh misalnya kayak lu tadi ngidolain siapa nih, ini kalau dia yang bikin soundnya jadi mantep deh, kayak gitu-gitu. Lu ada yang lu ikutin gak sih? Kalau soal role model lah sebutlah. Apa ya? Kalau musisi banyak ya. Dulu pertama kali gue ngeband itu ya pastilah kita anak-anak umur SMP gitu ya. Pas itu lagu kalau nggak Blink, Green Day, MCR segala macam lah. Jadi untuk di apa ya, musikalitas gue saat ini yang paling banyak jadi influence gue ya mereka itu gitu. Sebenarnya gue nggak baik spesifik kayak misalkan gue suka banget sama drummer siapa, nggak ada juga sih. Jadi kayak ya gue ngikutin aja yang bagus dan yang gue suka. Siapa ya mungkin gue cover lagunya atau belajar dari YouTube-nya dia segala macam gitu-gitu sih. Cuma kalau yang gue bikin apa ya kayak oh ini drummer mantep nih, itu kalau di Indo siapa ya, Andian Gurus, ex Dead Squad, sekarang di Hellcrash. Dia tuh jadi dulu katanya gue ngobrol sama dia
pertama kali dia ngeband itu diusir Gara-gara dari rumah orang tuanya, karena ya ngapain sih ngeband biasalah misalnya orang tua pasti kayak gitu kan. Tapi di situ dia bisa ngebuktiin dengan dia belajar drum otodidak, dia bikin band-band yang emang kayak band pertama dia Sisa Kubur gede. Habis itu dia cabut, dia bikin Death Squad, bandnya gede lagi. Oh, terus itu orangnya sama. Iya. Sisa Kubur dan Death Squad. Terus dia cabut dari Death Squad, habis itu dia sama Hellcrash. Hellcrash juga jadi salah satu band metal di Indonesia yang lumayan punya fanbase gede lah pokoknya. Maksudnya dengan dia orang yang nggak bermodal, diusir segala macam, tapi akhirnya bisa bikin banyak apa ya, hal-hal kayak gitulah pokoknya, mantep sih. Cuma kalau untuk di apa ya, sound engineering dan stage design gitu, itu sebenarnya yang gue kulik belakangan sih. Jadi kayak ketika gue mixing atau ketika gue ngebuat panggung gitu, gue tuh tanpa influence sama sekali. Justru gue Modal feeling. iya, modal feeling. Terus makin banyak belajar tuh baru kayak akhir-akhir ini sih. Kayak gue baru tahu si set desainernya Kanye West, S. Devlin. Itu dulu dia itu salah satu yang sekarang gue lagi apa ya, kayak wah ini orang keren nih. Dulu dia pernah bikin set buat konser band Inggris gitu ya. Jadi cuma pakai ada 4 personil nih. Nah masing-masing personil ditaruh di dalam satu kotak kaca. Kotak kacanya itu dikasih kayak neon box jadi bisa nyala. Terus di depan kotaknya itu masing-masing dikasih kain kasa. Nah habis itu di kain kasanya itu ditembak pakai proyektor. Dan yang nampilin anatomi tubuh masing-masing si personil. Jadi kayak si drummer cuma dilatin hidungnya doang, si vokalis cuma dilatin bibirnya doang. Itu kayak jadi satu experience yang beda sih menurut gue untuk penonton ya. Saat itu. Dan itu dia bikin itu dengan budget yang murah banget. Dia pakai kaca-kaca bekas, kain kasa juga nggak mahal-mahal banget kan. Terus lampu yang ditaruh sama dia di box masing-masing itu juga ya nggak mahal-mahal banget. Tapi dia bisa bikin visualisasi panggung untuk si band itu bisa kayak gitu, mantep sih. Dan ketika dia di hire sama Kanye West, terus sekarang sama U2 juga, Beyonce, dikasih duit banyak banget, dia bisa bikin yang lebih wah banget sih. Iya, by the way, gue sempat dengar dari temen gue kalau misalnya lo beberapa kali waktu lagi ngeset sound, jadi sound engineer itu pernah pakai perangkat handphone. Itu emang bisa ya? Itu bisa banget, dan itu justru memudahkan kita untuk kayak tadi ngecek suara. Kalau misalkan kita berdiri di sini udah enak belum ya gitu-gitu. Dan dia bisa mobile pindah ke jarak satu dengan yang lain kan. Terus dia ngecek kalau misalkan udah sama, oh, oke, beres, gue balik lagi ke FOA deh. Nah itu sebenarnya dengan perangkat mixer yang sekarang udah kebaikan digital, dia tuh punya software masing-masing yang bisa di download. Ada yang gratis, ada yang bayar, itu di HP gitu. Jadi kita yang para engineer itu sangat terbantu sih. Jadi kalau misalkan di FH tadi kayak dia bisa ngecek di titik satu sama di titik lain, ini jarak suara ke penonton di sini udah aman belum ya? Kalau misalkan belum ya udah gua coba install ulang lagi nih set speakernya segala macam atau apa gitu. Terus kalau misalkan di panggung kan band main di panggung kan juga pakai monitor ya. Terus monitor tuh biasanya ada mixernya juga, mixer monitor yang emang dia tugasnya khusus buat mixing apa yang didengar sama si pemain bandnya. Lu itu semua handphone asal masih smartphone bisa berarti? Iya bisa. Handphone gue bisa. Lu pakai apa? Gue pakai Oppo A31. Nah bisa banget, itu juga enak. Kalau misalkan pakai ini lancar sih, gue nge-game juga biasanya lancar. Iya. Nah ini kan kalau pakai HP berarti kan kita touchscreen ya. Nah apalagi kalau pakai itu, lu bisa lancar gitu sih sebenarnya kalau misalkan mixing buat naikin. Oh nih gue pengen naikin sini, tinggal. Soalnya dia sensitif kan. Kayak misalnya lu naikin volume dikit aja itu nggak ngaruh kan. Jadi kalau di HP pun harus yang sensitif si screennya. Iya. Bisa lebih spesifik. Bisa banget. Sama kalau tadi yang misalkan tadi perihal monitor ya, si pemain misalkan di sana, terus mixer monitornya di sini, kan kita teriak-teriakan tuh ya. Yeah. Woi, gue minta ini naik. Ya ini. Tapi kalau misalkan kita pakai HP, kita tinggal nyamperin apa yang kurang. Oke, naik. Nah, gitu doang. Gitu. Lu kan tipikal orang yang adanya apa, ya udah itu yang lu garap, itu yang lu kulik gitu. Termasuk mungkin lu
ngaransemen band lu juga lu sendiri kan? Itu bareng. Drum karena apa band. segala macam. Iya maksud tapi yang si drumnya lu sendiri kan? Kadang dibuatin. Beneran tapi ya ada yang gue buat sendiri juga. Nah ya lu ya mengisi kesibukan lu juga banyak tadi lu bilang ada sound engineer ada apa segala macam, lu gimana masih sempat ngulik-ngulikin drum kayak gitu? Gue pakai Oppo Reno 3 nih ya. Yoi. Terus kalau misalkan di mana ya? Gue dari Jakarta mau manggung di kota mana gitu ya? Pesawat. Nggak mungkin di pesawat bawa drum kan? Iya. Terus kalau dengerin lagu kadang bosan juga. Yaudah gue bikin beat aja iseng di. Nah, kalau di HP kan juga udah banyak ya kayak aplikasi yang lo bisa main virtual drum gitulah pokoknya. Gitu. Jadi lumayan. Gue dengan pakai Oppo Reno 3 ini dengan kualitas layar yang apa ya? Nggak tahu kayak enak aja dipencetnya gitu. Oh soalnya kalau misalnya kayak gitu kan lu butuh responsif kan, kalau misalnya pencetnya sekarang mesti dak gitu kan. Iya gitu. Jadi ini main ngebantu untuk ngisi kayak tadi waktu pas berangkat ke kota mana, terus kalau misalkan emang lagi nunggu cek sound gitu ya, terus ya udah iseng-iseng aja kayak kalau lagi niat ya udah bikin aja di HP gitu. Anaknya produktif ya. Banget, tidak seperti yang kita bayangkan loh. Ternyata dia lebih produktif daripada kita. Ya, kita alhamdulillah. By the way, kita ada challenge. Ini ya capek kan ngomong terus. Kita main game dulu lah. Seperti biasa kita ada games dan ini saatnya kita challenge. Jadi gini yo. Hadiahnya apa? HP? Hadiahnya barang yang di challenge. Gue kan gue sering nontonin interview musisi. Iya, Kan Rio Fish ini kan juga musisi. Nah biasanya tuh kayak suka ngasih surprise barang-barang yang mengingatkan lu akan sesuatu. Mengingatkan lu mungkin sama masa kecil, sama masa-masa yang personal lah buat lu lah. Ada cerita tertentu soal barang ini. Tali pusar gitu ya? Waduh, nggak sampai ke situ sih. Iya sih, itu sangat personal ya. Udah dikubur itu. Nah ini gue punya nih, dan gue yakin ini sangat personal buat lu. Lu pasti punya cerita yang menyentuh lah soal barang-barang ini. Yakin gue. Kita mulai ya. Mulai. Barang pertamanya. Lu ada cerita apa soal kaleng kerupuk? Apaan ya kaleng kerupuk? Ini mah gue buat naro kastengel. Oh, emang kenapa lu segitu sukanya sama kastengel? Gue orang yang suka keju banget, jadi mau keju apapun pasti gue makan. Kayak keju jatuh juga pasti gue makan gitu. Dan pasti lu taruh di toples kan? Iya. Oh iya bener kan. Jadi ini berharga kan? Berkesan kan buat lu kan? Berkesan sih. Nah emang kita tuh nggak, kita ngeriset lu tuh kayak gimana? Apa? Terharu nggak? Ini boleh buat gue nggak? Terharu nggak? Ini punya yang punya rumah ya? Ya sikat lah. Nih yang kedua nih. Oh ini senjata wajib. Oh beneran ini? Iya senjata wajib. Oh padahal gue ngarang loh. Bener-bener. Jadi kalau zaman mixer belum pada pakai digital gitu ya, masih mixer analog. Oh I see. Iya kan? Nandain ya. Nandain. Jadi kayak itu kan nggak bisa kalau sekarang digital tinggal diketik ya. Iya. Kita udah tahu tuh channel apa. Nah kalau misalkan dulu mixer analog kita lakbanin, terus kita, maaf. Terus kita tulisin satu-satu. Oh ini kick, oh ini vokal, ini apa gitu. Pakai ini. Terus kalau misalkan di panggung-panggung yang emang mungkin agak rese nih kayak setupnya berantakan, ya udah kita ini pakai buat tandain kabel. Oke ini tandain kabel yang ini. Oh ini channel vokalnya Baskara gitu misalkan. Ya udah jadi pas nanti habis check sound terus dipakai check sound atau manggung sama band-band lain, pas kita mau manggung pas bagian kita, oh ini vokal Baskara tadi di sini. Oh ya udah tinggal colok. Benda ini beneran gitu. Berkesan lagi. Ya, ini emang wajib dipunyain oleh semua anak orang produksi sih. Ya, okay. Biasanya digelangin di sini. Iya. Terus ada yang udah temen gue, tim produksi gue tuh pakai tas, di dalam tasnya tuh ada semua lakban, terus ditambah ini juga berjajar nih kayak jadi gelang gitu di gantungan tasnya dia gitu. Gila itu udah anak produksi banget ya. Yoi. Mantep ini senjata sih. Nih, benda terakhir yang mungkin sangat berkesan buat Rio Fish. Oke. Pusing dulu. Enggak, jadi gue suka banget sama mie instan. Gue nggak tahu dari kecil orang tua gue tuh
kenapa ngasih makan gue ini ya mie instan mulu. Makanya gue sekarang kurus kayak gini ya karena mie instan dulu. Makanya dulu kayak SD tuh bisa makan sehari 7 kali. Hah? Iya, jadi Enggak. Ini kan gue bercanda doang ya. Soal sensitif. Ini beneran berkesan iya, buat lo. beneran. Jadi kalau pas SD tuh bisa 7 kali sehari. Jadi sarapan, terus makan istirahat pertama. Ya kan dulu kalau misalkan SD kan istirahat ada 2 kali tuh. Istirahat pertama, istirahat kedua. Itu udah 3 tuh ya. Terus habis pulang sekolah, gue di rumah dimasakin lagi double. Itu udah 5. Terus sore gue cemilin mie instan mentah. Malam makan lagi gitu. Terus kalau sekarang ya gue udah ngurangin, tapi gue lagi suka makan mie instan yang nggak dimasak. Jadi ini gue taruh panci doang nih. Gitu? Nggak, gue taruh panci, mie instan gue masukin, gue kasih air panas doang, udah tuang. Efisien, cepet gitu. Rasa mah ya udah itu kan gue masih suka-suka aja sih, jadi ya udah. Gitu. Bukan main. Kita lanjut ngobrol lagi. Ya boleh kita lanjut ngobrol lagi. Tapi bentar, udah banyak by the way. Kan kemarin gue sempat ngebajak HP-nya Rio kan. Terus gue iseng-iseng nanya, gue mention nama lu sama nama gue juga di situ. Terus gue iseng nanya kalau misalnya ada yang mau nanya tentang sound and stage nggak ke Rio. Ternyata banyak yang jawab. Banyak yang nanya. Oh. Kalau gitu kita jawabin aja kali ya pertanyaannya. Boleh nanti di next episode. Ya boleh. Kita akan seperti biasa kita akan buka Q&A di next episode untuk jawabin pertanyaan seputar apa tadi? Sound and stage. Oke deh, itu tadi menutup perbincangan kita. Asik, menutup perbincangan. Thank you banget nih udah nemenin. Tapi nanti kita masih ada lagi ya. Iya. Kenapa? Lu ngeliatin apa? Gue ngeliat dia dari tadi main drum. Tapi kebalik. Nanti di episode selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari Offense. Iya. Kita masih akan ditemani sama Rio Fis. Ya sudah, sampai jumpa di episode selanjutnya masih bersama gua Ari J. Dan saya Lydia. Di Ngabuburit at Home. Bye-bye. Hai fans, kita mau ingetin lagi kalau Oppo punya program sejernih depan mata, di mana setiap pembelian satu smartphone Oppo sama dengan kalian berbagi satu berkah Ramadan untuk teman yang membutuhkan. Betul sekali, dan kalian bisa beli smartphone Oppo dari rumah karena sekarang ada program Better at Home, di mana kalian tinggal WhatsApp, nanti dikirimin HP smartphone Oppo-nya ke rumah dan gratis ongkir. Iya, gratis ongkir. Gratis ongkir. Jangan lupa ya, untuk info lebih lanjut cek deskripsi di bawah. Dadah.